Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdallih, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, seluruh yang hadir di dalam majelis ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat takdim saya kepada mereka semuanya. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita merayakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal yang sedemikian ini menjadi satu bentuk bahwa kita semua cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang pecinta akan senantiasa bahagia saat menyebut-nyebut nama yang dicintanya, sangat berbangga saat selalu mendengar nama yang dicinta dingiangkan di telinganya. Apalagi di dalam majelis ini hadirin, kita akan bersama-sama mengenang kejadian istimewa yang pernah terjadi kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal yang sedemikian ini semakin memupuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, semakin dalam kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu kejadian yang gak pernah terjadi terhadap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bagaimana seorang penyair mengatakan, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Imam Busiri mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqan nabiyyin, beliau mengungguli para nabi. Gak ada satu nabi pun yang serupa dengan Nabi Muhammad, apalagi sampai melebihi Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Cinta gak sama Nabi Muhammad? Cinta tidak sama Nabi Muhammad? Kalau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat disebut namanya maka jawab, hadirin rahimakumullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita punya Nabi ini luar biasa hadirin, unggul segala-galanya, baik perangai zahirnya, batinnya, akhlaknya, seluruhnya. Gak akan ada satupun para nabi yang bisa menyamai Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi itu biasanya dibandingkan dengan umatnya hadirin, Adam dibandingkannya dengan umatnya tentu lebih unggul. Musa dibandingkan dengan umatnya tentu Musa lebih unggul. Seluruh daripada para nabi perbandingannya dengan umatnya. Jadi sampai dikatakan oleh sebagian ahli ilmu, gak ada nabi yang wajahnya itu lebih jelek daripada umatnya.
Kenapa begitu? Karena setiap nabi Allah Ta'ala tunjukkan keunggulan baik secara fisiknya, baik secara zahirnya ataupun batinnya. Jadi semua nabi itu dibandingkan dengan umatnya masing-masing, mulai daripada Musa, Isa, semuanya. Tentu wajahnya paling tampan adalah wajah nabi di zaman tersebut. Tapi kalau kita punya Nabi Muhammad, nabi itu perbandingannya sudah bukan lagi dengan umatnya. Nabi Muhammad itu perbandingannya dengan para anbiya. Jadi kalau nabi itu ganteng-ganteng semuanya, maka Nabi Muhammad paling tampannya perangainya dibandingkan dengan para anbiya yang pernah ada di muka bumi seluruhnya. Bahkan terkait dengan mukjizatnya, gak ada satu nabi pun yang mempunyai mukjizat melebihi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau semua nabi mempunyai mukjizat-mukjizat, begitu juga Nabi Muhammad mempunyai mukjizat-mukjizat. Yang mukjizat Nabi Muhammad gak ada satupun nabi yang pernah bisa menyamai mukjizat Nabi SAW. Bagaimana nabi itu dikatakan pernah membelah bulan. Pernah membelah bulan, hadirin, gak ada satu nabi pun yang pernah membelah bulan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, kalau Musa mengeluarkan air lewat bebatuan yang dipukul dengan tongkatnya, Nabi Muhammad mengeluarkan air dari jari jemarinya, menandakan bahwa Nabi Muhammad lebih unggul daripada Musa. Kalau nabi-nabi yang lainnya mempunyai wajah yang tampan seperti Yusuf alaihissalam, saking tampannya sampai perempuan-perempuan saat melihat wajah Nabi Yusuf maka terkesima dan jatuh cinta kepada Yusuf. Bahkan memuncak syahwatnya untuk mengajak Nabi Yusuf berbuat tidak senonoh. Tapi dengan ketampanan Nabi Muhammad SAW, beda dengan apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Seluruh yang dimiliki Nabi Muhammad lebih utama dibandingkan nabi-nabi sebelumnya, termasuk Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj ini, hadirin, terjadi di saat masa-masa penuh duka Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan bahwasanya tahun tersebut adalah Amul Husni, tahun penuh dengan kesedihan, di mana Nabi SAW sangat cinta kepada Siti Khadijah, istrinya. Kemudian di tahun itu Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil Sayyidatuna Khadijah, sehingga menjadi kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran bagi kita semua, Bu, terutama ibu-ibu tuh. Bu, jadi istri itu yang sekiranya kalau panjenengan gak ada umur, Bu, suami itu sedih. Ya, jangan sampai jadi istri ketika panjenengan dicabut nyawanya sama Allah Ta'ala, suami panjenengan malah bilang, alhamdulillah kok gak mati kebiyen. Ya, Bu, jadi istri seperti Siti Khadijah, Bu, yang mana Siti Khadijah begitu wafat Nabi Muhammad sedih. Saking sedihnya Nabi SAW, dikatakan dalam satu riwayat, Nabi hampir tidak tegur sapa para sahabat kurang lebih 3 bulan, hadirin. Nabi tidak fokus dalam dakwahnya. Nabi lebih banyak menyendiri karena sebab ditinggal istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah. Habib, gimana ceritanya Nabi kok bisa sangat sedih karena pisah dengan Siti Khadijah? Ya, karena memang Sayyidatuna Khadijah sangat berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Beda dengan istri zaman sekarang, ya. Dulu Sayyidatuna Khadijah itu perempuan kaya raya, hartanya banyak, Bu. Semuanya diberikan ke Nabi Muhammad, seluruhnya diberikan kepada Nabi Muhammad.
Sampai wafat Sayyidatuna Khadijah gak ada satu harta pun yang menjadi hak milik Siti Khadijah kecuali cuman pakaian yang nempel di tubuhnya. Sama ya, kali panjenengan sami bu, sami boten. Kalau istri zaman sekarang hadirin, mas, nek tekku yo tekku, tekmu yo tekku. Ya, hartaku hartaku, hartamu juga hartaku. Ini istri akhir zaman nih, Khadijah akhir zaman. Khadijah akhir itu bu, Siti Khadijah di saat akhir hayatnya dipangku oleh Nabi Muhammad. Maka apa ditemukan? Kata Siti Khadijah menangis. Ketika Nabi SAW berkata kepada Siti Khadijah, Khadijah, apakah kamu sedih karena engkau telah menjadi seseorang yang mengenaskan karena sebab menikah dengan Muhammad? Dulu engkau dihargai, dulu engkau dihormati karena kebangsawananmu. Kaya raya bu, dikatakan Siti Khadijah mempunyai 11 gudang, seluruhnya ada di kota Mekah. Seluruh saudagar-saudagar itu paling segan kepada Siti Khadijah, sampai gak berani nyakiti Nabi Muhammad, khawatir di stop perdagangannya oleh Siti Khadijah. Khadijah, apakah kamu sedih? Kenapa engkau nangis Khadijah? Kata Nabi SAW. Maka Siti Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, yang menjadikan aku sedih bukan karena keadaanku sekarang seperti ini ya Rasul. Yang menjadikan aku sedih, sebentar lagi saat Allah Ta'ala cabut nyawaku, aku sudah tidak bisa lagi berkhidmah, memuliakan, menghormati, melayani engkau sebagai suamiku ya Rasulullah. Wahai Rasul, ketahuilah, seluruh harta yang aku punya habis untuk perjuangan dakwahmu. Aku ikhlas ya Rasul. Bahkan saat aku sudah wafat, engkau butuh biaya untuk dakwah wahai Rasul. Gali kuburanku, ambil kain kafanku, ambil tulang belulangku, kau gunakan untuk merakit, kau gunakan untuk mendayung sebagai bukti cintaku kepadamu ya Rasulullah. Adakah istri seperti ini sekarang? Kalau ada, saya siap tuh untuk menikahi. Bu, kagungan juga kados ngoten bu. Tolong catat nomor HP saya nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, makanya dikatakan di dunia ini paling enaknya itu kalau sudah punya istri salihah. Paling apes-apese wong lanang kalau punya istri yang gak salihah. Istrinya selalu bikin sakit hati. Lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijah, begitu wafat Nabi sedih. Kenapa begitu? Berjuang betul untuk Nabi Muhammad SAW. Ini buat mas-mas, buat teman-teman yang belum menikah, ya, cari istri yang model seperti Siti Khadijah. Cari istri yang model seperti Siti. Kita doakan semuanya yang belum menikah, semoga menikah nanti mendapatkan istri seperti Sayyidatuna Khadijah. Meskipun mustahil, meskipun mustahil. 1001 Allah, sampai ada istilah macan itu. Macan, tahu macan? Macan itu ganas kalau sama sesama laki-lakinya, tapi begitu dikumpulkan sama istrinya, macan pun berubah menjadi kucing hadirin. Ya, macan berubah jadi kucing. Istri-istri yang salihah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perhiasan dunia. Oleh karenanya, ketika kita belum mempunyai istri seperti Sayyidatuna Khadijah, mulai mendidik untuk menjadi istri yang seperti Sayyidatuna Khadijah. Cinta luar biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad.
Begitu wafat, Nabi bersedih. Setelah bersedih, Allah Subhanahu wa ta'ala berusaha menghibur Nabi Muhammad SAW. Dihibur dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Al-Quran mengatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin, di dalam Al-Quran menceritakan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Mi'raj Nabi Muhammad di ayat yang lain. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit mereteli satu ayat yang menceritakan Isra Nabi Muhammad, sehingga pulang kita dari tempat ini semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Subhana taqdisu nafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan dirinya sendiri. Ini gak ada yang boleh manusia mengagungkan dirinya sendiri, maka sombong, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga siapa orang yang mempunyai sebiji penyakit sombong. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dirinya sendiri. Di dalam ayat tersebut Allah ta'ala mengatakan, Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra, yang mana Allah ta'ala memperjalankan. Asra ini memiliki satu arti, yang mana berjalannya di waktu malam. Makanya seluruh ulama sepakat kalau Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi di perjalanan malam hari. Itulah bahasa Arab, hadirin hadirat. Kadang ada masya, yamshi, masyan, jalan. Saro juga begitu, artinya berjalan tapi di waktu malam. Subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya yang diperjalankan adalah hambanya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan hambanya. Ini menjadikan sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra-nya juga dengan tubuh dan ruhnya. Meskipun ada ulama lain yang mengatakan, oh Nabi itu Isra dan Mi'raj gak pakai badan, cuman lewat dalam mimpi, seperti pendapat Sayyidatuna Aisyah, yang mana Siti Aisyah ini tidak dianggap pendapatnya. Kenapa? Karena saat Sayyidatuna Aisyah, saat Nabi itu Isra dan Mi'raj, Sayyidatuna Aisyah itu masih anak-anak, sehingga pendapatnya tidak dianggap, hadirin. Maka yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj itu dengan tubuhnya. Makanya dengan kata-kata asra, diperjalankan, bukan berjalan sendiri, tapi Nabi Muhammad diperjalankan, hadirin. Kalau Nabi Muhammad berjalan sendiri maka tidak akan mampu, karena Nabi Muhammad itu adalah manusia. Kalau diperjalankan dan yang memperjalankan adalah Allah, maka sangat mungkin. Contoh nih, saya kasih contoh. Kemarin Pak Camim berangkat dari Jakarta menuju ke Bojonegoro, ya. Subhanallah, ada semut nih, semut cerita ke semut yang lainnya, saya baru saja nyampe dari Jakarta sampai ke Bojonegoro. Kata semut yang lainnya, wah mustahil, masa semut dari Jakarta ke Bojonegoro cuman sehari, gak mungkin. Maka kata semut tersebut, iya, tadi aku masuk ke saku pakaiannya Pak Camim. Begitu masuk ke dalam sakunya, kemudian Pak Camim naik pesawat 1 jam saja sampai ke Surabaya. Kemudian berangkat ke Bojonegoro, sampai ke sini cuman beberapa jam. Seperti itulah gambaran Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW.
Nabi bukan berjalan sendiri, tapi Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memperjalankan adalah Allah, maka gak ada yang gak mungkin. Hadirin rahimakumullah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, pada waktu malam. Lailan di sini dibikin sebagai tanwin di akhirnya, nakirah, menandakan bahwa tidak semalam suntuk, tapi sebagian daripada waktu malam, bukan semalam seutuhnya. Makanya kalau di dibak dikatakan summa arudduhu minal aras qabla ayyabruda lahul faras. Kemudian aku kembalikan Muhammad ke kota Mekah sebelum tempat duduknya menjadi dingin. Kalau kita habis duduk lama, Bu, kita berdiri dari tempat duduk, kita pegang bekas duduk kita, maka angetnya belum hilang, Nabi Muhammad sudah kembali ke kota Mekah. Shallu ala Nabi Muhammad, Shallu ala Nabi Muhammad, Shallu ala Nabi Muhammad. Itu luar biasanya Nabi, hadirin hadirat. Gak ada satu Nabi pun yang pernah sedemikian. Mukjizatnya luar biasa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, dikatakan sebagian daripada waktu malam Nabi Muhammad melewati perjalanan panjang. Makanya diketawain sama Abu Jahal dan kawan-kawan. Abu Bakar, tuh temanmu ngigau, temanmu mimpi. Dia bilang kalau barusan katanya pulang daripada Al-Aqsa. Bohong itu temanmu Muhammad. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, wala in qalaha laqad sadaq. Kalau memang itu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, maka sungguh benar apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dikatakan kalau dari Mekah saja menuju ke Masjidil Aqsa dengan perjalanan onta, hadirin, itu butuh waktu perjalanan 30 hari 30 malam. Tapi Nabi Muhammad malam ini cerita, malam ini juga Nabi Muhammad usai menyelesaikan perjalanan sekian jauhnya dengan sekian singkatnya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami, dari Masjidil Haram. Ulama bermacam-macam. Ada yang menceritakan Nabi saat itu sedang sujud di depan Ka'bah, kemudian didatangi oleh malaikat, kemudian dicangking Nabi Muhammad dengan buruk, dengan kendaraan buruk untuk menuju kepada Masjidil Aqsa dan terbang ke Sidratul Muntaha. Kemudian hadirin, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di depan Ka'bah, ada ulama lain yang mengatakan ada di rumahnya Ummu Hani yang jaraknya tidak seberapa jauh daripada Ka'bah. Tapi sepakat ulama kalau Nabi diterbangkan, diberangkatkan ke Sidratul Muntaha menuju ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu, itu tepat saat Nabi berada di depan Ka'bah dengan kendaraan yang namanya buraq. Hadirin, buraq ini juga hanya turun ke bumi sekali saja, yaitu untuk menjemput Nabi Muhammad SAW. Al-Kisah, buraq yang dipilih ini adalah buraq yang paling cinta ke Nabi Muhammad. Buraq itu banyak, hadirin. Dikatakan oleh ulama ukurannya di bawah kuda, lebih tinggi daripada keledai, bersayap, berwarna putih. Kalau kita ngaji Nurul Tolam, itu diceritakan sedemikian perincinya. Saat buraq itu dipilih, jadi setiap kali malaikat Jibril datang ke taman surga, hadirin, maka buraq-buraq itu berlarian menuju kepada Jibril. Biasa binatang yang ada di kebun surga pasti bahagia, lari ke sana, badannya sehat, ya, bermain dengan kawan-kawannya, kejar-kejaran, makan buah-buah yang ada di kebun surga.
Setiap kali malaikat Jibril datang ke kebun surga, maka semua buruk itu menuju ke Jibril. Kenapa demikian? Karena buruk-buruk tersebut berharap untuk ditunjuk oleh Jibril menjemput Nabi Muhammad SAW. Di saat Jibril datang kepada kebun surga, maka Jibril datang kepada buruk-buruk itu. Jibril bingung, buruk yang mana yang akan dipilih, karena semuanya berebut untuk menjemput Nabi Muhammad SAW. Sehingga Jibril berkeliling ke sekitaran kebun surga, hadirin. Begitu di kebun surga ditemukan satu buruk yang kondisinya gak masuk akal. Ada di surga, badannya kurus. Satu buruk saja ada di dalam surga, menangis, hadirin. Saking seringnya menangis, air matanya itu sampai menggaris di bawah matanya. Di pipinya tuh ada garis hitamnya, saking seringnya nangis. Maka Nabi bertanya kepada buruk itu, buruk, kamu kenapa kok gak kumpul sama teman-temanmu yang lain? Tuh teman-temanmu yang lain gendut-gendut, sehat-sehat, senang mereka ada di dalam kebun surga. Maka buruk yang satu ini berkata, wahai Jibril, saat Allah Ta'ala ciptakan aku, kemudian aku mendengar, di saat aku sedang diciptakan, aku mendengar satu di antara kalian aku gunakan untuk menjemput kekasihku Muhammad SAW. Sejak saat itu, wahai Jibril, tidak bisa menjadikanku tidur. Ngantuk, gak bisa tidur Jibril. Lapar, gak bisa makan Jibril. Badan sakit karena memikirkan apakah aku nanti yang ditunjuk untuk menjemput kekasih tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Buruk sudah tahunan sebelum Nabi Muhammad wujud di muka bumi, hadirin, sudah senantiasa menangis merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai badannya kurus. Ini buruk, binatang, hadirin. Lantas gimana keadaan kita? Kita manusia punya akal, punya hati. Nangis untuk rindu kepada Nabi Muhammad kadang setahun gak pernah menangis, sebulan gak pernah, seminggu apalagi. Ini kondisi kita, hadirin rahimakumullah. Buruk sampai badannya kurus, gak nafsu makan. Maka kata malaikat Jibril, wahai buruk, kamu tahu nggak? Aku saat ini datang ke kebun surga untuk memilih satu di antara kalian, saatnya menjemput kekasih tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buruk tersebut dikabarkan oleh Jibril, ketahuilah, saat ini juga engkau aku pilih untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan, hadirin, saking senangnya buruk ditunjuk oleh malaikat Jibril menjadi yang menjemput Nabi Muhammad SAW. Seketika itu juga buruk itu badannya langsung gemuk, hadirin. Dia langsung ginjrang-ginjrang bahagia karena sebab akan menjemput Nabi Muhammad SAW. Begitu juga saking senangnya akhirnya menjemput Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi Muhammad SAW, buruk tersebut tidak bisa menahan diri, gemetar, hadirin. Kenapa? Yang dijemput sosok yang dirindu bertahun-tahun, beratus-ratus tahun. Yang paling dirindu, yang paling dicinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga badannya gemetar. Maka kata malaikat Jibril, wahai buruk, tenanglah, jangan kau mempunyai badan yang seperti ini, karena menyusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya dinaikilah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian buruk ini, hadirin, dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahwa seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dicinta di dunia dan di akhirat. Al-mar'u ma'aman ahab fit dunya wal akhirah, kata Habib Abdullah. Kenapa begitu? Lihat tuh buktinya buruk. Saking cintanya ke Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk kumpul di dunia dan kumpul di akhirat. Begitu juga kita.
kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan kumpul dengan Nabi Muhammad di dunia, dan kita juga akan kumpul nanti di akhirat. Kumpul di dunia gimana, Beb? Bisa lewat mimpi. Bisa lewat mimpi. Semoga kita semua ditakdir untuk mimpi ketemu Nabi Muhammad. Makanya kalau Malul Qiyam itu dibacakan apa? Wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wa balighil mukhtar ra'anna min salatin wa salami. Ya, wakrimil arwaha minna, ya Allah, muliakan ruh-ruh kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya yang hadir diberikan kesempatan untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, dari Mekah menuju kepada Masjidil Aqsa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekitarnya Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Muhammad ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah. Ada ulama yang mentafsirkan bahwasanya hu di situ bukan lari kepada Allah, tapi lari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu, sesungguhnya Nabi Muhammad, as-samiul basir, dia sangat indah pendengarannya, sangat indah penglihatannya, karena sebab mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu sebagian kisah daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dibahas lebih panjang lagi, maka tidak akan memungkinkan di waktu ini. Hadirin rahimakumullah, bisa panjenengan pelajari di majelis-majelis taklim terdekat. Hadir ke majelis taklim Habib Daud bin Abdurrahman As-Segaf, hadir ke majelis-majelis terdekat untuk ngaji Isra dan Mi'raj. Pelajari tentang Nabi Muhammad, pelajari sedalam mungkin tentang Nabi Muhammad, karena seseorang gak akan mungkin mencintai Nabi Muhammad secara total jika dia tidak mengenal Nabi Muhammad secara mendalam juga. Hadirin rahimakumullah, orang itu akan semakin dalam di dalam mencintai Nabi Muhammad, seperti sahabat mencintai Nabi Muhammad sampai mengorbankan hartanya, nyawanya, tenaganya, waktunya, karena sebab sangat mendalam kenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan yang sedikit ini, yang singkat ini, benar-benar menjadi pemicu semangat untuk kita pulang kemudian mengkaji tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar penasarannya untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah semua yang hadir di dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menjadi seseorang yang bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad fid dunya wal akhirah, dapat membanggakan Nabi Muhammad fid dunya wal akhirah, sehingga wafat menjadi seseorang yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada minal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah nggih, napa dawuh Habib Muhammad mau tentang Isra wal Mi'raj jelas. Sing guru tadi lah mau kaya sing ngomong nggih, mulane nek napa-napa niku
tanamkan hati Nabi Muhammad di dalam hati kita. Apa wae gak ana obat kecuali Nabi Muhammad. Wong loro sikile lus-lusen sikile kalau sholawatan. Isfa'lana loro untune gosok-gosok nentumu. Sholatullah salamullah. Insyaallah iso dadi obat. Nandur pari. Nah, sampean nandur pari ini kalau sholawatan. Allahu Allah. Nandur pari ini karo sholawat. Insyaallah nek nandur pari ini karo sholawat ya pari ini tambah seger-seger lemu-lemu ini. Tambah api-api. Kalau nandur pari karo misup kurang ajar tikus sing bangsat men iki. Ya tambah ra panen sampean. Nggih, dadi nandur pari niku karo sholatullah isfa'lana sholatun. Ya insyaallah tambah seger pari ini, panen ini tambah akeh. Ana wong jenguk tanggane loro dilus-lus wajani sholawat. Insyaallah Nabi Muhammad niku obat. Nggih, Imam Busiri ketika sakit mengarang kitab burdah, subhanallah, langsung besoknya sembuh. Nah, sampean apa wae dalam kehidupan kita insyaallah. Orang duwe mobil pengen duwe mobil tanggamu demeken. Lus-lusen mobil karo maca selawat insyaallah gak lami sampean duwe mobil. Tapi sing kawin aja mbek lus-lus bojone mbek lus-lus keplak kowe. Aku ora kawin ngelus-ngelus bojone wong karo disolawati nggih mboten. Aja sampe keliru dren bojone wong mbek ngelus-ngelus kuwi piye. Ya, jadi apa aja kegiatan kita tidak lupa sebut nama Nabi Muhammad. Niki tambahan titik mau wonten cerita salah satu ulama pengarang kitab Imam Asy'adzali. Imam Asy'adzali niku waktu perjalanan singkat cerita ten padang pasir golek banyu kate wudu kali muridé. Ora ana banyu nang padang pasir kira-kira wonten banyu napa mboten? Ora ana. Tapi gak oleh kudu tayamum ora oleh kok sik. Pirang kilo delok ana muridé dikongkon kanan kiri mlaku golek sampai ana banyu. Subhanallah, muridnya jalan ke belakang beberapa kilo ada rumah gubuk kecil. Ana sumure. Nah iki ana sumur mesti ana banyu. Nek ana sumur mesti ana banyu. Muridé maju kate mlebet gubuk niki wau. Subhanallah, wonten tiang cilik. Weh, ana apa Mas? Wah iya, Dik, aku nyuwun tulung. Aku iki kentekan banyu, ape wudu gak ana banyu. Kula kalih guru kula, oh iku ana sumur. Kula saged. Nggih, monggo. Nah, nek sampean njukuk banyu nang sumur mesti ana timbo. Nek ora ana timbone iso ora njukuk banyu. Akhire muridé Imam Syadzali niki ngomong lagi ana sumur ana timbone piye Dik? Oh jare sampean mosok gak iso njukuk banyu kok ngecemen iki bocah cilik. Akhire lapor ten gurune. Ten Imam Syadzali iki. Tak kok cah cilik iki aku iki Imam Syadzali, iki aku karo muridku golek banyu, tapi gak ana banyu. Iki niki wonten sumure. Ana banyu. Monggo. Lah terus piye carane? Terus Imam Syadzali nek gak ana timbone niki jukuke. Terus jenengan niku tiyang sae, masa kok gak iso njukuk banyu. Akhirnya ditantang balik kali Imam Syadzali. Ya bocah cilik apa kowe iso? Ngetokne banyu teko sumur kuwi nek gak ana timbone iso, dari cah cilik iki. Subhanallah. Mara diparani sumur niki wau. Nggih cah cilik niki maca qomat kami didoni sumur iki. Mur sumur aku ana tamu metu banyu. Subhanallah. Banyu nang gone sumur niku munggah sampai nyiprat-nyiprat. Imam Syadzali bingung iki kok iso banyu teko sumur iki kok iso metu ngene. Iki ana rahasia mesti iki. Kalah karo cah cilik. Napa terus aku pengin amalan sing iso ngetokno banyu ngene kuwi jarine Imam Syadzali. Sampai iki wong ora wong biasa. Apa dik rahasiane ora? Aku iki ya sembayangku biasa. Ora ana amalan sing spesial gak mungkin. Napa terus cah cilik ngono iki? Napa Bu? Saya tidak melakukan sesuatu apapun kecuali menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pemangan aku eling nang Kanjeng Nabi. Aku turu eling nang Kanjeng Nabi. Apapun yang aku lakukan pasti ingat kepada Rasulullah.
Subhanallah, luar biasa. Sampai banyu nang gone sumur niki sama metu. Bu, iki tak kei rahasia khusus ibu-ibu purun. Nek bojomu ora ndek duit, nggih. Pengin jaluk masakne sing enak, ya gampang, Bu. Sampeyan gak ngeki duit, Pak, gak ngeki blonjo kok ngeken apa masak. Teko bojone, kaina kopi, Bu, gulane entek, Dik. Kei duit, Pak. Ora ndek duit, Dik. Ora usah kei gula, Bu. Kawekno kopi, idono ping 3 kali selawat, Bu. Insyaallah lah lagi sampai masak barang ganti gawe aja bingung, Bu. Bu masakno lodeh, Bu. Ora ana duwike, Pak. Piye Pak duwike aku ora duwe duwit, Bu. Ya wis masakno lodeh. Idonono insyaallah rasane enak. Nggih. Kali selawat. Nek gak enak berarti dunia sampean kurang kata. Allahumma sholli ala Muhammad. Ah, dadi nek bendino nek eling ten Kanjeng Nabi Muhammad niku apa wae gampang. Nah niki Pak Adi contone. Pak Adi nang kono ana nang Soko apa blimbing karo jambu. Ora wayahe woh jambune wis woh. Mergo apa? Pak Adi swalana bendina ngeten tok mawon. Akhirnya jambune ora wayahe panen dadi panen. Nggih. Ya. Jadi insyaallah setiap hari kita ingat kepada Rasulullah, setiap yang kita lakukan mulia-mulia insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad.